Selamat pagi anak-anakku, bertemu lagi dengan Pak Tondang di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10 IPA tentunya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini mampu menyelesaikan operasi vektor dan sifat-sifatnya dengan energi untuk menemukan pengetahuan baru. Baiklah anak-anakku, mari kita belajar. Baik, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Buku kita halaman 127, yaitu vektor-vektor tak sejajar. Nah, perhatikan di sini sudah ada gambar dua vektor yang tak sejajar. V dan vektor U, vektor posisi. Nah, kalau mencari hasil dari vektor P tambah vektor U, maka seperti yang kita ketahui, kita menggunakan metode jajar kencang, kan begitu? Maka dari sini panjangnya ini adalah vektor U tambah V, kan begitu. Nah, sekarang kita sudah melibatkan yang namanya konstanta, ya, konstanta. Katakanlah vektor U dikali dengan sembarang konstanta P. Katakanlah vektor P dikali dengan sembarang konstanta Q. Maka panjang vektor ini tadi dengan metode jajar kencang menjadi P dikali U ditambah Q dikali V. Ini hanya masalah memasukkan konstanta. Itu dia definisi dari vektor tak sejajar. Ingat ya, dengan catatan P dan Q di sini berperan sebagai konstanta. Jangan lupa, walaupun ini huruf kecil, jadi vektor posisi, bukan. Vektor posisi itu huruf kecil yang dikasih tanda vektor. Paham ya sampai sini? Baik, sekarang kita masuk ke sifat-sifat dari vektor tak sejajar. Buku kita halaman 128. Perhatikan sifat yang pertama. M, U tambah NV sama dengan 0. Hanya terjadi apabila M dan N sama dengan 0. Ya, U dan V di sini menyatakan posisi. Kemudian sifat kedua. PU tambah QV sama dengan RU tambah SP. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa P sama dengan R dan Q sama dengan S. Kenapa? Karena P di sini memiliki vektor posisi U, atau biar cepat diingat, variabelnya U. Nah, tapi ini bukan variabel namanya, vektor posisi. Bapak katakan itu supaya gampang kamu ingat. Nah, di sini R juga memiliki vektor posisi V. Ya, R juga memiliki vektor posisi U. Nah, maka secara otomatis kalau vektor posisinya sudah sama, maka konstantanya juga bisa kita samakan. Sama halnya dengan Q dengan S. Baik, kita masuk ke contoh soal supaya lebih jelas. Baik, soal kita dari halaman 128 dulu ya. Contoh 10. Diberikan vektor posisi U isinya 5A tambah 4B, V 3A kurang B, dan seterusnya. Nah, kita kaji dulu soalnya sebelum mengerjakan, kan begitu? Di sini masing-masing vektor posisi sama, yaitu A, B, A, B, A, B. Nah, yang jadi konstanta di sini yang pertama 5 dan 4, kemudian 3 dan negatif 1, kemudian H. Ini konstanta, ya. H dan H tambah K tambah 3. Ini satu paket semua sebagai konstanta untuk vektor posisi B. Ya, Bapak ulangi. H ini sebagai konstanta. Hanya baru vektor posisi. Nah, H, K tambah 3 ini satu paket. Satu konstanta untuk B. H yang di sini sama dengan ini. Nah, pertanyaannya, carilah H dan K ketika W sama dengan 2U kurang 3V. Nah, kita substitusi, kan begitu. W tadi diberikan W, maka HA substitusi W tambah H tambah K tambah 3 vektor posisi B sama dengan 2U, berarti 2 kali U. U-nya apa? Ini. Berarti 2 dikali 5A tambah 4B. Semuanya vektor posisi.
kurang 3V. 3 dikali V. V tadi 3A dikurang B. Selesai. Baik. Kita selesaikan dulu ini. Ini sama dengan 10A. Ini 8B. Kan begitu. Ini min 9A. Ini tambah 3B. Kita selesaikan dulu. Nah, kita lanjutkan. H tambah K tambah 3B, vektor posisi B sama dengan yang sejenis. Ya, seperti perhitungan aljabar ini. Yang sejenis boleh dioperasikan. 10 kurang 9 berarti tinggal A, 1A kan begitu. Ini ditambah 11B. Nah, sampai di sini Bapak harap semua sudah jelas karena ini pelajaran kelas 1 SMP bab 3 semester 1. Nah, sekarang seperti sifat kedua dari vektor tak sejajar tadi, bahwa yang memiliki vektor posisi sama maka konstantanya juga sama. Nah, lihat ini. A di sini konstantanya 1. Ya. A di sini sama dengan ini. Konstantanya H. Dari sini dapat disimpulkan bahwa H sama dengan 1. Selesai. Nah, yang kedua. Ini. Kita selesaikan dengan vektor posisi B. Yang vektor posisi B sekarang. Tadi H1 ya, didapat dari sini. Nah, H tambah K tambah 3 vektor posisinya B sama dengan 11 vektor posisinya B. Kan begitu. Nah, Bapak katakan tadi kalau vektor posisinya sama, maka konstantanya juga sama. Berarti H tambah K tambah 3 sama dengan 11. Nah, sampai sini Bapak harap paham semua. Tadi di soal Bapak katakan bahwa H ini dengan ini sama. Berarti H di sini diketahui. Maka 1 tambah K tambah 3 sama dengan 11. 1 tambah 3 4. K tambah 4 sama dengan 11. Maka K sama dengan 7. Jadi benar di buku kita bahwa H sama dengan 1 dan K sama dengan 7. Ini. Sebenarnya ini soal kalian nomor 3 yang ujian harian kemarin. Oke, paham ya sampai sini nakku ya? Baik, kita lanjutkan materi kita, yaitu aljabar vektor. Vektor aljabar ini ada 2. Yang pertama itu di bidang atau R kuadrat. Yang satu lagi di R pangkat 3. Nanti itu sudah berbicara tentang ruang dimensi 3. Nah, sekarang kita bahas dulu yang di bidang. Pertama, vektor kolom. Buku kita halaman 133. Nah, supaya cepat mengingatnya, vektor kolom ini tidak jauh berbeda dari koordinat kartesius. Ya, dari koordinat kartesius. Contoh seperti di buku kita. Ada di situ gambar vektor PQ. Kan begitu. Di sini titik P dia sejauh 4. Di sini titik Q dia sejauh 3 satuan. Maka vektor kolom dari sini dibuat dia di situ PQ 4 3. Nah, ini yang perlu kamu catat. Kolom itu artinya berurut ke bawah. Kan kalau baris berurut ke samping, ya, ke samping. Itu kalau baris dia sebaris. Kalau kolom berurut ke bawah. Nah, ini membuat ini yang mana 4 kapan 3, kapan 4 kapan 3, yang mana di atas, yang mana di bawah. Nah, begitu. Ingat saja sumbu pada koordinat kartesius. Maka Bapak katakan tadi bidang R2 ini sama dengan koordinat kartesius, ya. Ini sumbu X. Ini sumbu Y. Yang pertama ditulis adalah sumbu X.
Seperti di koordinat kartesius juga kan sumbu X dulu. Nah, lihat. Berapa satuan dia di sumbu X? 4. Berapa satuan dia di sumbu Y? 3. Itulah ini. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian langsung kita lanjutkan ke nomor 2. Panjang vektor kolom. Panjang vektor kolom. Masih buku kita halaman 133. Di situ ada rumusnya. Nilai mutlak A, nilai mutlak vektor posisi A sama dengan akar dari U pangkat 2 tambah V pangkat 2. Atau dengan kata lain, ini datangnya dari rumus Pitagoras yang sudah pernah kamu pelajari. Nah, U, ingat ini lagi, perlu pengingat. U itu yang berada di sumbu X. Ingat ya, U yang berada di sumbu X. V yang berada di sumbu Y. Terserah nanti dia X-nya negatif atau Y-nya negatif. Yang jelas U dari sumbu X, V dari sumbu Y. Paham ya? Nah, jadi kalau kita cari panjang vektor kolom yang pertama tadi, berapa U-nya? 4. Berapa V-nya? 3. Maka bisa kamu cari panjangnya PQI, kan begitu. PQI. Nah, panjang vektor PQI. Akar dari U tadi 4 pangkat 2. Kemudian V 3 pangkat 2. Ini 16, 9. Ini akar 25. 5. Sama seperti Pitagoras. Berarti panjang vektor PQ ini 5. Nah, kita lihat lagi di situ vektor satuan dalam vektor kolom. Di pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai vektor satuan yang rumusnya E, ya. Sama saja dengan ini, hanya saja ini sudah menghitung panjang vektor. Paham nakku ya? Baik, kita masuk ke sifat-sifat operasi vektor kolom. Jika A, X1Y1B, X2Y2, atau seperti koordinat, supaya gampang kita mengingatnya, anggap aja koordinat, kan begitu. Nah, maka vektor posisi A tambah B, ya udah langsung aja. X1Y1 ditambah X2Y2. Cara menjumlahkannya ini ya biasa saja. X dengan X, Y dengan Y. Berarti X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Koordinat, kan begitu. Contoh. Diberikan vektor A sama dengan 36. Vektor kolom B sama dengan 4 minus 1. Ya udah tambahkan aja. Maka berapa A tambah B? 3 tambah 4, 7. 6 tambah minus 1, 5. Berarti A tambah B, 7, 5. Gampang ya sampai sini? Sama halnya dengan A kurang B. Hanya masalah pengganti tanda, kan begitu. Berarti X1Y1 dikurang X2 Y2. X1 kurang X2 Y1 dikurang Y2. Masih contoh soal yang tadi. Kalau A nya 36, B nya 4 negatif 1, maka A dikurang B 3 dikurang 4 negatif 1. 6 dikurang negatif 1 positif 7. Gampang ya? Gampang sekali. Nah, kita lanjut. Ketika vektor posisi A sama dengan B. Maka sama aja. Berarti X1 Y1 juga sama dengan X2 Y2. Dengan kata lain, X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2. Nah, ini kapan soal datang seperti ini? Nah, katakan. Misalkan vektor posisi A adalah X6. Gitu ya.
Dan vektor posisi B adalah 2Y. Nah, maka berapa X dan Y katanya? Tadi dikatakan bahwa A sama dengan B soalnya contohnya. Maka X6 sama dengan 2Y. Dari sini langsung nampak bahwa X sama dengan 2 dan Y sama dengan 6. Kapan ini terjadi? Ketika di soal diberikan bahwa A sama dengan B. Gampang sekali kan? Gampang dong. Baik, sifat terakhir KA. Ingat, K di sini konstanta. Nah, maka misalkan diberikan A itu adalah XY tadi, maka ini K dikali X1 Y1. Atau langsung K dikali X1 Y dikali K dikali Y1. Contoh. Nah, contoh. Misalkan A tadi kita ambil 36, K-nya 2. Maka 2 dikali 36 sama dengan 6, 12. 2 kali 3, 6. 2 kali 6, 12. Gampang ya? Gampang. Nah, sifat 1, 2, 3, 4 ini perlu kamu catat dan perlu kamu ingat. Nah, materi kita untuk hari ini terbilang sangat gampang. Maka Bapak harapkan nilainya juga baguslah. Jangan rendah, karena materi dasar, materi pertama ini masih sangat mudah sekali. Jadi Bapak harap, Bapak yakin semuanya pasti dapat nilai 100. Nah, baik anak-anakku, sekian pembelajaran untuk kita hari ini. Minggu depan kita lanjut lagi. Tetap ingat, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang ada. Karena kalau bukan kita yang menjaga diri kita, siapa lagi? Kan gitu. Oke anak-anakku, salam sehat, salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Tuhan memberkati.